Hai, perkenalkan nama saya Veronica Purba dengan NPM 18010607, Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Selamat menonton! Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar yang terletak di pusat kota Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Sangnawalu nomor 4, Siopak Subu, Siantar Timur. Dengan visi menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing, berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi, Prodeo et Patria. Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar berdiri pada tahun 2018, yang sebelumnya merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen Medan. Dengan sarana prasarana yang lengkap, dosen yang bermutu menjadikan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar tidak kalah saing dengan universitas lainnya. Kita masuk pada topik kita, yaitu kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang merupakan nama seorang yang memegang kekuasaan atas uang pada zaman Romawi kuno. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan dan pendapatan negara. Yang kedua adalah memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran sudah berkurang sebanyak 140.000 jiwa. Dan yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga barang. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga mengakibatkan inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pajak. Instrumen pajak dikatakan paling kuat karena pajak mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran negara nantinya akan mempengaruhi langsung pada pertumbuhan ekonomi. 3. Utang publik. Upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara surat utang dan obligasi. Dan yang keempat adalah anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dari segi teori. A. Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran. Pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. B. Kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. 2. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. A. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. B. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Dan yang terakhir C. Kebijakan fiskal dinamis. Penggunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat dan tidak melaporkan pajaknya. Yang kedua, relaksasi pajak yang berlangsung selama 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Lembaga Kebijakan Fiskal di Indonesia.
Di Indonesia, kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, yang merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BKF berperan untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan cakupan tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan, dan kerjasama internasional. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan fiskal. Semoga bermanfaat. Salam Prodeo et Patria.